Halo rekan-rekan semua, kita akan lanjutin khotbah kita dari ini ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 6, ayat 1 Ayub 1 ayat 6 sampai 12 ya. Ya, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, tolong kami, kiranya Engkau berkati perenungan firman ini, Engkau berkati pendengar, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan Engkau pimpin kita semua untuk sampai kepadamu, sampai kepada kebenaran Alkitab. Demi nama Yesus, amin. Ya, kita baca ini ayat ya, ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. By the way, ini kan saya dari kemarin bahas ayat 1 sampai 5 ya. Saudara sebelum dengar ini ada baiknya dengar dulu sebelumnya ya. Jadi saudara punya kesinambungannya ya. Ini kelanjutannya ya. Di ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat 6 ya. Pada suatu hari datang anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Nah, ini bukan ini bukan cerita pada suatu hari, ini bukan cerita tiba-tiba gitu. Bukan bukan cerita yang terlepas dari konteks di atas ya. Bukan terlepas dari konteks Ayub di atas berdoa gitu kepada Tuhan gitu. Nah, di sini justru tafsiran yang lebih tepat ketika kita baca isinya pada suatu hari, ini bukan kayak berarti kitab Ayub habis 1 sampai 5 habis itu udah beda lagi ya. Bukan. Nah, saudara baca di ayat 5 ya. Setiap kali apabila hari-hari Pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya yang 10 anak ya. Saya kemarin dapat koreksi dan ya saya salah baca di ayat 2-nya ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saya salah penggalannya kemarin. Jadi ada 10 anak Ayub itu 10 ya. 7 laki-laki dan 3 anak perempuan ya. Nah, setiap kali nih keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Ya berarti 10 ya, sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Nah, ini Ayub di situ apa? Mempersembahkan korban ya. Mempersembahkan korban itu berarti kan datang kepada Allah ya. Nah, di ayat 6 dibuat kontras oleh penulis ketika Ayub, anak-anak Allah di sini Ayub datang menghadap Tuhan dan di antara mereka juga datang iblis. Jadi ketika saudara bayangin ya, ketika Ayub berdoa juga ada iblis gitu. Saudara jangan pikir kegiatan berdoa adalah kegiatan yang 2000 malaikat ada di samping saudara gitu. Enggak gitu. Saudara berdoa tuh ya ada iblis, real aja gitu. Real aja ada. Saudara berdoa ada iblis gitu. Iblis tuh bukan datang ketika saudara berdosa saja gitu. Bukan gitu. Bahkan ketika saudara menghadap Tuhan ada iblis gitu. Nah, ada orang yang bingung ya, kok iblis bisa datang pada Tuhan gitu. Kok maksudnya di sini juga Tuhan nanti di bawahnya Tuhan kok ini nanya-nanya ke iblis lu dari mana, terus juga ini kayak ada percakapan yang kok gak lazim gitu dan lain sebagainya. Kita percaya apa yang ditulis Alkitab ya, kita bukan percaya perasaan kita ya. Nah, kita mau tunduk pada Alkitab, mau taat pada Alkitab, kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, sekalipun itu kadang-kadang kayak kurang masuk akal ya. Memang kurang masuk akal kalau saudara baca ayat Alkitab terus saudara pikir kayak kurang masuk akal ya, berarti bagus gitu. Berarti saudara pengenalannya akan Alkitab memang harus ditambah ya, bukan Alkitab ini yang harus dirubah, bukan, tapi pengenalan kita terhadap Alkitab yang harus ditambah. Nah, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Ini ayat 7 ya. Setelah Ayub datang pada Allah, Tuhan, jangan lupa di antara itu juga ada iblis ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau?
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, iblis itu ya ini ya kerjaannya mengelilingi dan menjelajah bumi ya. Mereka ya melihat gitu, melihat kalau di sini memang gak ada keterangan ya, cuman ya kita bisa assume dari sini ya, dari Tuhan, dari respon Tuhan. Ya iblis ini kerjaannya ngelihat anak-anak Allah gitu, ngelihat orang-orang percaya gitu menjelajahi bumi, ngelihat mereka gitu, mencobai mereka di sini gitu. Nah, lalu Tuhan di ayat 8 katakan bahwa, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, apa ketika Tuhan bertanya pada iblis ya, engkau sudah memperhatikan engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Nah, maksudnya kalau di bumi ya berarti minimal banget, bukan Ayub adalah seorang saleh, satu-satunya saleh di bumi ini. Bukan seperti itu ya, maksudnya ya. Jadi kalau saudara tafsir bumi, ada kata dunia, ada kata semua orang, ada kata semua manusia, macam-macam itu ya saudara tafsir sesuai konteks ya, nggak boleh ya berarti bumi berarti sampai saat ini pun Ayub yang paling saleh. Nah, itu pembacaan yang over reaktif gitu, terlalu menarik garis ekstrim gitu. Nggak seperti itu ya pasti ya. Minimal banget kalau kita baca di sini ya minimal banget di sekeliling Ayub lah gitu. Kita nggak bisa tarik tiba-tiba ke seluruh dunia, pasti seluruh bumi gitu menurut Alkitab aja gitu. Menurut Alkitab aja kan ada konteksnya Alkitab ya. Dan saudara kan punya logika juga ya untuk berpikir ya. Nah, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, di ayat 1 saya sudah katakan bahwa tadi ya kemarin ya, kita tuh ngaku saleh gitu, ngaku jujur itu siapa yang ngomong gitu? Saudara, saya orang saleh, saya orang jujur. Siapa yang ngomong gitu? Istri saudara gitu, saudara sendiri, orang tua saudara, atau siapa gitu? Atau siapa? Ya, kalau di sini harusnya Tuhan yang ngomong gitu. Harusnya kalau ini gerakan ya Tuhan gitu, bisikan Tuhan gitu. Bisikan Tuhan yang saya katakan bukan ya verbal lagi, bukan yang ngomong secara ini lagi, bukan gitu, tapi kejujuran hati kita akhirnya gitu. Ya Tuhan membawa hati kita untuk jujur gitu. Nah, itu harusnya kita ini ya sadar bahwa kita tuh begini hidup di hadapan Allah dan lain sebagainya gitu. Nah, saudara jangan benturin bahwa saleh, jujur, takut akan Allah. Lah, semua manusia udah total depravity. Gimana sih ini kitab Ayub kagak ngerti sistematik teologi reform dia gitu. Lah, saudara by the way yang di sini yang ngomong Tuhan ya. Kalau saudara kalau mau tinggian sistematik reform apa tinggian Tuhan gitu. Di sini ngomong Tuhan ya. Gimana dong? Benturannya apa dengan sistematik reform? Gak ada benturan. Karena semua ayat Alkitab tuh gak lagi jelasin total depravity saudara gitu. Saudara jadi jangan masukin sistematik ke ayat gitu. Nggak lagi jelasin itu gitu. Enggak gitu. Nah, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ini teologi dari iblis ya. Teologi dari iblis yang diajukan kepada Tuhan gitu. Orang itu kalau nggak dapat apa-apa dari Tuhan gitu, ya nggak akan takut akan Allah. Ini teologi dari iblis ya. Ya sekarang uniknya ini juga banyak gereja yang pakai teologi ini ya. Teologinya dibalik ya. Kalau tadi ini kan iblis punya teori ya, teologi. Orang kalau nggak dapat apa-apa dari Tuhan, dia nggak takut akan Tuhan. Nah, dia dibalik. Orang takut akan Tuhan pasti berdapat banyak, dapat apa-apa dari Tuhan gitu. Itu dibalik ya. Ini sama sebenarnya teologi iblis ya, teologi iblis dua-duanya ya. Orang yang katakan bahwa kita ikut Allah, kita dapat apa-apa, itu teologi iblis juga sama ya. Sama teologi iblis. Teologi iblis yang ya sampai sekarang masih diizinkan oleh Tuhan. Sama seperti iblis ini juga diizinkan oleh Tuhan untuk ini ya, untuk cobai Ayub ya. Sama ini teologi iblis masih ada sampai sekarang, diizinkan Tuhan. Dibuktikan kemurniannya bahwa itu adalah teologi iblis gitu dan gak akan kekal. Di ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Nah, ini teologi iblis ya. Lu kasih semuanya, lu kasih ininya, ya jelas saya dia takut akan lu gitu. Tapi ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan
gitu. Nah ini lu coba sekarang lu ulurin dah ya, apa segala yang lu beri, lu sekarang tarik dan lain sebagainya. Lu pasti dia dibuktikan dia akan mengutuk. Ya iblis sampai bilang pasti gitu. Ini teologi iblis ya. Iblis sampai bilang pasti gitu. Jadi katanya kalau orang udah gak dapat apa-apa dari Tuhan, dia pasti mengutuki Tuhan. Itu pasti, kata iblis. Nah sekarang saya balik ya. Ada orang-orang yang ngajarin juga sama teologi iblis juga. Kalau orang ikut Tuhan, dia pasti dapat apa-apa. Nah ini sama-sama iblis dua-duanya. Sama-sama teologi iblis. Saudara bisa cek ya, gereja saudara apa ngajarkan teologi iblis seperti ini ya. Ketika ikut Tuhan pasti dapat apa-apa. Entah apa saudara. Nggak harus kekayaan, mungkin hidup damai sejahtera, yang which is itu juga benar gitu, tapi saudara tuh fokusnya di damai sejahteranya, which is itu keluarga bahagia, which is itu anak yang banyak, which is itu nggak harus kekayaan. Kita nggak ada ini ya sentimen tertentu langsung dengan teologi kemakmuran. Enggak semua bidat kita ini sentimen ya, bukan hanya teologi kemakmuran ya. Nah itu teologi iblis ya. Ketika saudara katakan bahwa ikut Tuhan pasti dapat apa-apa, teologi iblis saudara. Yang ngajarin itu iblis, dan yang ngajarin sekarang pasti iblis, bukan hamba Tuhan pastinya, itu iblis. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis. Tuhan tuh berfirman juga kepada iblis ya. Nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah kata Tuhan ibaratnya ya udah sekarang Ayub lu cobain dah, lu buktikan dah kemurniannya gitu. Ini ini bukan berarti Tuhan aja setuju, Tuhan tuh setuju tuh Pak, katanya itu teologi iblis, Tuhan setuju, Tuhan izin iblis. Enggak ya. Saudara jangan pikir Tuhan tuh di sini setuju gitu, bukan gitu. Tuhan tuh ini gitu ya lu ngomong kayak gitu sekarang lu buktikan gitu, jangan asal ngomong gitu. Menurut Tuhan sih nggak gitu. Menurut Tuhan sih orang tuh takut sama Tuhan ya, either apakah dia miskin atau kaya gitu, itu nggak ada ininya gitu. Nggak ada, itu tuh konteks yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Orang tuh takut sama Tuhan tuh bukan berkenaan soal materinya, soal konteks hidupnya, tapi soal hatinya gitu. Hatinya yang berjalan di dalam Tuhan apa tidak gitu. Nah ini Tuhan sekarang lu terserah, lu kasih lu gitu. Lu sekarang Ayub lu cobain gitu. Nah ini sama ya kayak teologi zaman sekarang juga ya. Ya ikut Tuhan dapat apa-apa, dibiarin sama Tuhan. Setelah lu buktikan sampai lu mati bahwa itu teologi iblis gitu. Itu kayak saudara ya, kalau saudara masih dapat teguran dari Tuhan, itu puji Tuhan, haleluya gitu. Itu anugerah yang besar gitu. Itu suatu harapan yang besar bagi manusia gitu. Tapi kalau orang udah hatinya keras ya, orang hatinya atau bahkan di sini ya udah lu buktikan teologimu gitu. Good luck to your theology, kalau kata Pak Billy sering bilang good luck to your theology ya. Itu ini ya, kalau Tuhan tuh Tuhan tuh udah bilang kayak gitu ya, saudara mesti hati-hati ya. Saudara kalau nggak dapat peneguran dari Tuhan, kayaknya teologi saya nggak sesat ya selama ini ya. Saya nggak ada peneguran apa-apa lagi dari Alkitab. Saudara mesti hati-hati ya saudara. Saya nggak peduli ya saudara dari denominasi apapun, sealkitabiah apapun saudara ngakunya gitu. Saya nggak peduli ya. Kalau saudara teologi saudara udah nggak ada koreksi lagi dari Alkitab ya, saudara perlu hati-hati. Itu namanya mungkin pembiaran dari Tuhan gitu. Salah satunya mungkin juga saudara bertumbuh gitu, sedang bertumbuh betul gitu. Jadi saudara ikutin Alkitab untuk teologi saudara itu betul. Nah kalau namanya bertumbuh berarti kan dikoreksi ya. Harus berarti kayaknya ada saya salah ya. Saya ada tanya anak pemuda ya yang masuk ini saya kan belajar teologi reform juga. Jadi saya tanya anak muda yang belajar teologi reform, dia nyesatin banyak orang, bidat gitu. Saya tanya, kamu pernah salah gak sih dalam hidup ini gitu? Kamu pernah gak ngajarin orang kesalahan gitu di dalam teologi kamu? Dia bilang, saya gak pernah Pak. Saya mah kalau belum ngerti banget saya gak ngajarin. Ini manusia yang benar-benar gak tahu diri saudara. Manusia yang benar-benar gak tahu dirinya siapa gitu. Dia tuh pikir bahwa ya yang sesat hanya orang lain gitu. Dia nggak usah bertumbuh. Yang lain harus di anatema kutuk-kutuki. Tapi saya nggak perlu gitu. Itu manusia yang kurang ajar dan manusia sialan, manusia yang ya seperti iblis di sini. Manusia yang Tuhan akan katakan
Ya sana silakan buktikan teologimu, buktikan hidupmu. Good luck to your life. Terserah itu Tuhan udah katakan itu ya. Ya mari kita jadi orang yang mau belajar ya, mau belajar teologi kita terus diperbarui dari Alkitab ya. Ya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita sedang belajar kitab Ayub lagi, dan pelajaran ke depannya kiranya Engkau terus berkati. Tuhan, berkatilah pendengar yang kiranya terus mau diubahkan, terus mau belajar teologi yang lebih baik dari Alkitab. Tuhan tidak puas hanya dengan sistematik yang dia punya, sistematik bahkan yang parsial, bukan yang menyeluruh. Tuhan, berkati kami semua demi nama Yesus. Amin.